Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 31 Juli. Terdampak aliran udara barat daya bagian tengah dan selatan Taiwan dilanda hujan lebat selama beberapa hari terakhir. Tadi malam di Kaohsiung, sebuah mobil yang membawa sebuah keluarga beranggotakan 5 orang terjatuh ke jurang setinggi sekitar 3 lantai. Diduga akibat jalan ambruk. Petugas penyelamat menemukan 2 jenazah pagi ini, tapi 3 lainnya masih hilang. Di lain pihak, hujan lebat juga menyebabkan banjir parah di Heping Road, distrik Liuqui. Warga yang melewati Jalan Provinsial 20 melihat lampu mobil di kejauhan. Namun tak lama kemudian, mobil itu langsung jatuh ke jurang. Menurut informasi yang diketahui, sekeluarga beranggotakan 5 orang, termasuk sepasang suami istri dan 3 anak di bawah umur berada di dalam mobil tersebut. Berhubung hari gelap, polisi tidak melihat kendaraan yang jatuh, maka mereka segera menghubungi pihak damkar untuk membantu mencari. 我现在所在的位置呢，就是在昨天晚上一家5口呢连人带车坠落的一个状况。透过后面的镜头，您可以看到呢，其实道路出现了相当大的缺口。 Biro Pemadam Kebakaran mengirim tim SAR untuk turun ke area yang diduga merupakan lokasi kejadian. Lereng berumpur dan curam menyulitkan upaya penyelamatan. Pada pukul 11, 2 orang di dalam mobil ditemukan tewas, salah satunya diduga gadis berusia 17 tahun. Curah hujan di area pegunungan Kaohsiung sangat mencengangkan. Air yang tak sempat tersalur ke selokan menyebabkan banjir setinggi betis di Heping Road, distrik Liuqui sejak tanggal 28 tengah malam. Air terus menyembur dari dalam selokan pada pagi hari. Lumpur juga mengalir ke dalam permukiman distrik Namasya. Pemkot mengimbau warga untuk tidak mengunjungi area pegunungan kecuali terpaksa. Hujan deras juga menimbulkan bencana di Taiwan Tengah. 6 kendaraan tersapu banjir di Changhua dan terjebak di gorong-gorong di bawah jembatan. Di Nantou, tanah longsor menghancurkan rumah warga dan meremukkan atap seng. Badan Cuaca Pusat CWA terus mengeluarkan peringatan hujan deras, menyerukan warga di Taiwan Tengah dan Selatan untuk mewaspadai potensi hujan deras. Setelah hujan deras malaman di kota Changhua, selokan di Changnan Road meluap ke permukaan jalan dan menyeret 6 unit mobil. Kontrol lalu lintas segera diberlakukan tanggal 31. Kantor Dinas Perkotaan mengimbau warga sekitar untuk tidak keluar rumah untuk sementara waktu. Longsor yang melanda sebagian kota Changhua menghancurkan atap seng sebuah rumah. Penghuninya pun ketakutan. Hujan turun di Kecamatan Chaotun, Kabupaten Nantou. Banjir melanda Kelurahan Pinglin dan menggenangi barang-barang di toko kelontong. Longsor terjadi di Kelurahan Suangtong menyebabkan Tachaonong Road ke arah Desa Zongliao terputus. Longsor juga melanda area pegunungan Taiping dan Ufeng di Taichung. Sebuah area parkir bawah tanah berisi 60 unit mobil di distrik Tali terendam banjir setinggi mata kaki. Usai menerima kabar, pemilik bergegas memindahkan mobil mereka. Sebuah pembunuhan bermotif cinta terjadi di distrik Xingyi, kota Taipei tadi malam. Seorang wanita ditikam di bagian belakang leher dan perut oleh mantan pacarnya. Dia meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara tersangka telah ditangkap polisi di Yilan dini hari tadi. Sebuah pembunuhan terkait cinta terjadi di distrik Xingyi, Taipei tanggal 30 malam. Seorang wanita berusia 27 tahun yang bekerja di sebuah klub malam disergap dengan pisau oleh mantan pacarnya dalam perjalanan ke tempat kerja, mengakibatkan luka sayatan di tengkuk dan perutnya. Korban sudah henti jantung saat polisi dan petugas damkar tiba dan dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Almarhum sempat menjadi korban KDRT oleh pacarnya pada bulan Mei. Dia mendapatkan perintah perlindungan sementara yang mulai berlaku 28 Juli, namun tragedi tetap terjadi 2 hari kemudian. Tersangka telah ditangkap di rumah kakeknya di Yilan dan akan dituntut atas tuduhan pembunuhan dan KDRT. Gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter mengguncang Semenanjung Kamchatka, Rusia kemarin. Diketahui telah menyebabkan banyak korban luka. Ini adalah gempa bumi terkuat di dunia sejak gempa bumi Tohoku 11 Maret 2011 di Jepang dan gempa bumi terkuat ke-6 yang pernah tercatat. Setelah gempa melanda negara-negara di sekitar lingkar Pasifik termasuk Jepang, Indonesia dan Taiwan, semuanya mengeluarkan peringatan tsunami.
Ombak tsunami membuat kendaraan dan benda lainnya terombang-ambing. Gempa 8,8 SR mengguncang semenanjung Kamchatka di Rusia tanggal 30 sekitar pukul 7.25 waktu Taiwan. Warga segera mencari perlindungan. Epicentrum gempa berada di jarak 119 km tenggara Petropavlovsk, Kamchatka dengan kedalaman 19,3 km, merupakan gempa dangkal. Otoritas segera mengeluarkan peringatan tsunami dan meminta warga di wilayah tersebut untuk mengungsi. Tsunami setinggi 5 meter terpantau di kota pesisir Severokurilisk dan membanjiri sebuah pabrik pengolahan ikan setempat. Уже сейчас по моему поручению специалисты приступили к обследованию всех зданий, в первую очередь социальных учреждений. Есть информация, что в 15-м детском саду Lebih dari 100 gempa susulan bermagnitudo di atas 5 SR terjadi di semenanjung Kamchatka pasca gempa utama, terkuat mencapai 6,5 SR. Ini adalah bencana alam paling mematikan yang melanda Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Juga merupakan gempa terkuat di dunia sejak gempa Tohoku 11 Maret 2011 di Jepang. Gempa juga memengaruhi negara-negara di lingkar Pasifik, termasuk Jepang, Filipina, Indonesia, Hawaii, Kanada, dan Australia yang kemudian mengeluarkan peringatan tsunami. Ketinggian tsunami di Jepang yang berada dekat lokasi gempa diperkirakan mencapai maksimal 3 meter. Bahkan masih ada gelombang tsunami kedua dan ketiga yang menghantam wilayah pesisir Jepang. Saat mengemudi ke tempat evakuasi, seorang wanita usia 58 tahun di prefektur Mie jatuh ke dalam tebing dan tewas. Tsunami setinggi 3 hingga 5 meter muncul di semenanjung Kamchatka setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,8 SR di lepas pantai timur jauh Rusia dan meletusnya Khrushchevskaya Sopka, gunung berapi aktif terbesar di belahan bumi utara. Gelombang besar juga terpantau di Polinesia, Prancis, tapi skalanya lebih kecil dari yang diperkirakan. Sementara tingkat peringatan tsunami yang dikeluarkan di Jepang dan Hawaii telah diturunkan. Sekelompok besar singa laut yang panik di pantai melompat ke laut untuk menghindari jatuhnya batu dan tebing di belakang mereka. Ini terpantau di Pulau Antsiferov di dekat semenanjung Kamchatka, Rusia, beberapa saat setelah gempa berkekuatan 8,8 SR melanda dan memicu peringatan tsunami hingga ke Polinesia, Prancis, dan Chili di Amerika Selatan. Tak lama setelah gempa, gunung berapi Khrushchevskaya Sopka di 450 km utara dari epicentrum gempa mulai meletus. Ini adalah gunung berapi aktif terbesar di belahan bumi utara. Media pemerintah melaporkan gempa telah menyebabkan beberapa korban luka ringan di bandara, sementara gelombang tsunami mencapai 5 meter di Kepulauan Kuril dan sebuah fasilitas pengolahan makanan laut di sebuah kota pesisir mengalami kerusakan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.